Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih Aquarius, kamunya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Aquarius, ini bacaan untuk melihat bagaimana situasi asmara kamu sama si dia di rentang tanggal 21 hingga sampai akhir bulan Agustus 2026 ya. Nah, sebelum Mari memulai bacaan ini, Mari kasih tahu sama kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Aquarius aja dan tidak tertutup kemungkinan bahwa bacaan ini vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Tapi yang lebih penting, mari harapkan kamunya mampu untuk berbijaksana ya ketika mendengar apa yang mari coba sampaikan di sini. Oke, langsung ya. Ini dia. Nah, ada energi dari Ten of Pentacles, posisinya reverse. Berikut ada energi dari Four of Wands, kemudian ada energi dari Six of Cups, kemudian di situ ada energi dari Knight of Wands, dan berikutnya ada energi dari Five of Wands reverse ya. Nah, kemudian di situ ada energi dari Queen of Swords, berikut ada energi dari Two of Cups reverse, dan berikutnya di situ ada energi dari Two of Wands, posisinya reverse juga, dan kemudian ada energi dari Three of Swords ya, posisinya reverse. Oke, baik. Nah, jadi ini bisa kamu akan terkoneksi ya, kamu akan terhubung atau memang kamunya sudah terhubung, kamunya sudah terkoneksi dengan seseorang yang sempat berada dalam hidupnya kamu gitu ya di sana. Iya, indikasi untuk CLBK belum terlihat di sini. Tapi nampaknya bolehlah dikatakan silaturahmi ya. Silaturahmi coba untuk dibangun oleh si seseorang ini tuh ke kamu atau dengan kamu gitu loh ya. Mari lihat. Nah, jadi boleh memang kok kayaknya orang ini terserang ya dengan rasa rindu sama kamu gitu loh. Sudah sekian lama kalian tidak bertegur sapa gitu ya, sudah sekian waktu tidak ada interaksinya gitu ya. Jadi datang tiba-tiba ingatan gitu loh ya. Ingatan yang nggak diundang-undang ya, nongol dalam benaknya dia. Itu loh, menghadirkan skenario ya. Kisah ketika kalian itu tuh pertama kali berjumpa kah ya. Ketika pertama kali kalian mengikrarkan diri sebagai sepasang sejoli ya. Mengikat diri berada dalam hubungan pacaran kah atau mungkin pernikahan kah. Jadi kenangan manis ya, kenangan manis tentang kamu, tentang dia di sini tuh lalu lalang dalam benaknya si dia gitu lah. Jika selama ini tuh tentang kamu sudah hilang gitu ya, tentang pikiran ataupun perasaan yang menyangkut kamu di situ tuh sudah tidak nongol gitu ya. Perasaan sudah ngeflat sama kamu gitu ya. Pikiran sudah tidak mengenang tentang dirimu. Ya udah sekian lama nih gitu. Tapi ya ternyata tidak juga gitu ya. Tidak juga kemudian seseorang ini tuh bisa benar-benar meniadakan kamu dalam hidupnya. Lah buktinya ini. Buktinya nih. Tiba-tiba teringat lagi. Tiba-tibanya kangen lagi sama kamu. Gitu. Dan mari lihat dia bisa itu ya, tidak mau menunda terlalu lama untuk boleh ya, untuk boleh kemudian berinteraksi dengan kamu gitulah ya. Oke, mungkin beberapa bentuk caranya dia terhubung sama kamu bukan dengan say hello ya, bukannya dia chatting kamu atau dia tiba-tiba nelfon atau mungkin dia bukannya datang langsung ketuk pintu rumahnya kamu untuk bertamu gitu ya. Tapi bisa aja ini ya, dia masuk nih ke sosial medianya kamu gitu ya kan. Terus dia lihat gitu, dia lihat uploadannya kamu terakhir kali itu tuh apa gitu ya. Nah di sana. Nah kemudian dia bisa kayak nge-like kamu gitu, atau mungkin dia ninggalin komen walaupun di sana tuh komen yang sangat singkat gitu ya. Yang jelasnya kayak seseorang ini tuh hai gitu lah. Dia mau hai, tapi bentuk hai-nya itu tuh ya dalam tindakan gitu loh, bukan dalam artikulasi
bahasa ataupun ketikan gitu ya, tidak gitu loh. Dia lihat statusnya kamu kah gitu ya, di Wawa mungkin, atau di mana itu yang bisa ngupload status ya, dia lihat gitu kan, dia intip tok-toknya kamu kira-kiranya sudah bagaimana gitu ya. Nah di situ dia akan tinggalkan jejak-jejak tipis ke kamu. Tapi itu tuh hanya akan tunggu waktu ya, sampai kemudian dianya datang terang-terangan ini. Nah contohnya gini, awal-awalnya hanya tinggalin jejak bahwa dia melihat nih statusnya kamu. Terus kemudian naik nih menjadi nge-like, kirim love gitu ya. Baru nanti tinggalin komentar gitu ya. Nah kalau nanti ada respon dari kamu ya, melihat tidak akan butuh waktu lama, bisa dia tuh segera nelfon kamu tuh gitu ya, atau kemudian dia nge-DM kamu gitu loh, langsung ngobrol di situ ya. Ya pertama cek-cek ombak dulu dong, nggak bisa. Untuk beberapa kepikirannya itu tuh nggak bisa ya, langsung nyelonong ke kamu, hai apa kabarnya kamu di situ. Jadi agaknya diraunkan dulu lah gitu ya, dibawa muter dulu gitu ya, sambil melihat kondisi keadaan gitu ya. Nah di sana. Jadi mari bilang kedatangan seseorang ini tuh nampaknya tidak bisa untuk dicegah ya. Jadi kayak dianya itu tuh boleh dengan gerak spontan gitu ya, mencoba untuk terkoneksi sama kamu dengan berbagai macam cara lah ya. Seperti contohnya seperti yang barusan Mari sampaikan ke kamunya gitu ya. Jadi Mari bilang nampaknya memang kalaupun orang ini tuh nongol gitu ya, tapi bisa-bisa nongolnya dia itu tuh tidak akan kamu sambut dengan riang gembira ya. Diam-diam dalam hatinya kamunya itu tuh happy sih gitu ya. Dia lihat statusnya aku nih gitu ya. Dia nge-like gitu kan. Dia tinggalin komen gitu ya. Diam-diam kamu bisa di situ tuh riang juga gitu loh. Ya, tapi kamu berusaha untuk kalem gitu ya. Nggak lantas karena dia menampilkan dirinya dia ke hadapannya kamu, di situ tuh ada langsung respon sambutan balik dari kamu. Kamu bisa itu tuh agaknya kalem gitu. Tahan diri gitu ya. Padahal setelah dia nge-like bisa aja kan kamu duluan nge-DM dia, tapi di situ tuh kamu nggak mau. Jangan dulu nge-DM dia. Harus cool. Nah, gitu modelnya kamu ya. Harus kalem gitu. Nah, jadi kayak nanti kamu akan mengatur tindakannya kamu gitu loh, menyikapi nongolnya si seseorang ini. Di situ ya. Karena mari lihat, ya satu sisi itu akan bikin kamu happy ya, tapi satu sisi lagi itu akan mengingatkan kamu gitu ya. Kedatangannya dia akan mengingatkan kamu kepada apa perasaan yang pernah kamu alami dalam hal yang tidak menyenangkan ya dengan si dia. Jadi contohnya gini lah, ini kan kalian terpisah, katakanlah terpisahnya kalian kemarin hari itu tuh sebab dianya bikin kamu marah, katakan gitu ya. Nah kamu bisa tuh teringat, gak enak nih kalau marah-marah. Kemarin dia berhasil banget tuh, bisa bikin aku tuh marah. Gak mau lagi nih mengalami kondisi marah seperti yang kemarin itu. Gak nyaman banget ke badannya aku gitu ya. Atau kemudian kamu ingat gitu loh, perpisahannya kalian kemarin itu karena dia ngeblokir kamu. Aduh sakit banget kamu ketika diblokir gitu ya. Ketika dia ngacir hilang dari hidupnya kamu, aduh, gak nyaman sekali gitu ya, perih. Nah kamu mengingat situasi itu, keadaan itu tuh, nah ini yang bikin kamu harus berhati-hati lagi
untuk menerima si dianya. Gitu. Nah, tapi apabila relationship-nya kalian ini tuh masih seumur jagung, mari lihat begini ya. Kalau kalian di PDKT, mari nampak kamu butuh dulu untuk nge-prepare dirinya kamu ya, agar kamu bisa siap menjalani kehidupan asmara dengan seseorang, termaksud dengan dia, gitu loh. Di sini tuh ya pokoknya energi Aquarius yang mari tarik lagi males banget untuk berurusan dengan patah hati, sakit hati, kecewa hati, gitu loh. Kalian lagi males banget untuk berurusan sama emosionalnya kalian gitu, ya. Nah, jadi mau ndak mau itu tuh kehati-hatian harus dalam kondisi tingkat tinggi, gitu ya di sana. Jadi kamu bisa aja dalam PDKT ini agaknya suam-suam kuku ya, ketika berinteraksi sama si dianya gitu. Nggak bisa nih kalau karena orang baik sama kamu, dia perhatian sama kamu, dia kayak kelihatannya tertarik sama kamu, lantas kamu langsung menyerahkan dirinya kamu gitu, membiarkan datang rasa ketertarikan atau keinginan bersama dengan si dianya itu merajalela dalam dirimu. Nah, kamu nggak mau biarkan hal itu tuh boleh terjadi gitu ya. Nah, makanya mari lihat kamu tuh agaknya memang berstrategi gitu ya. Kamu berstrategi dengan si seseorang ini. Gitu loh. Nah, jadi kayak kamu tidak merasa bahwa kedatangan seseorang ini tuh merupakan kondisi yang aman bagi kamu. Ya. Kamu kayak ngeliat justru dia bisa menjadi ancaman gitu loh. Ancaman untuk merusak ya. Kalaupun tidaklah merusak kebahagiaannya kamu, tapi merusak rasa damainya kamu, rasa tenangnya kamu. Itu yang kamu lihat ya tentang si seseorang ini. Itulah. Nah, di sana. Makanya di situ juga kamu sebatas riang gitu ya, riang kamu, aku nengok dia nih, lagi ngintip-ngintip aku gitu. Riang sebentar, persekian detik ataupun persekian menit, abis itu nggak boleh riang-riang banget gitu ya, cukup riang, riang nggak boleh, nanti jadi meriang. Nah, kayak gitu kamunya kan. Nah, jadi kayak harus hati-hati betul, penjagaan tingkat tinggi ya. Sekarang ini tuh akhir bulan ini tuh harus kamu lakukan. Kamu harus merawat dirinya kamu baik-baik. Kamu harus menjaga dirinya kamu baik-baik dari ancaman gitu ya, yang bisa bikin kamunya itu tuh terganggu gitu loh, terusik di hidupnya kamu di sana. Jadi kamu lagi-lagi kamu tuh nggak percaya bahwa maksudnya seseorang ini kalau nongol itu tuh datang menghantarkan tambahan pada hal-hal positif gitu loh. Nah, kamu udah percaya ini pasti negatif ini gitu ya, bikin aku baper sendiri nanti nih gitu, bikin aku jadi galau ini gitu kamu kan, bikin aku nanti puyeng 7 keliling gitu ya, kambuh nanti ini tukak lambung gara-gara dia, vertigo nanti nyut-nyutan ini gitu ya. Gara-gara orang ini gitu ya. Nah, bukannya kamu terbiasa untuk bernegatif thinking dengan seseorang, tapi nggak tahu nih, bisa-bisa entahlah terkhusus juga untuk dia ya. Langsung kayak ada alarm yang berbunyi nyaring dalam dirimu, nyiung gitu ya, menunjukkan bahwa ada nih indikasi bahaya ya, yang bakalan bisa dihadapi di depan mata gitu loh. Nah, makanya harus kamu kayak ngeprotek dirinya kamu baik-baik gitu kalau mari lihat di sana. Tapi begitu nanti kamu merespon dia gitu ya, misalnya nanti dia nekat nih ya, nge-like terus kamu makasih ya kamu udah nge-like
uploadannya aku, misalnya kamu kayak gitu tuh ke dia. Contohnya ya, padahal maksudnya kamu ya benar-benar ingin berterima kasih gitu ya. Nanti tuh bisa disamber cepet nih sama si dianya. Oh iya gitu ya. Oh maunya dia tuh bisa ya berkelanjutan nih interaksinya gitu loh. Inilah yang dia tunggu-tunggu. Sampai kamunya itu tuh notice betul bahwa dia sedang coba untuk tarik perhatiannya kamu. Sibuk dia tuh nanti. Sibuk ya. Di minggu terakhir bulan Agustus ini. Sibuk dia narik-narik perhatiannya kamu. Gitu loh. Nah, nampaknya kalau memang kalian itu tuh punya cerita sempat deket, kemudian berjarak, atau bahkan berpisah gitu ya. Ada itu tuh niatannya dia mau berdamai lah. Mau berdamai. Tapi bukan mau CLBK, tidak. Kamu juga jangan kegeeran ya. Kamu jangan kegeeran. Gitu loh. Jadi benar nih sikapnya kamu harus berhati-hati ke dia. Nanti kamu jangan sempet baper gitu loh. Ini tuh pure. Kalau mau lihat untuk sementara waktu ini ya. Pure. Dia ini tuh hanya sebatas mau berdamai dengan kamu. Gitu loh. Ya. Dan juga ya tadi sebatas untuk melepaskan rasa rindu sama kamu. Gitu. Jadi bukan ini tuh sebuah undangan untuk ngajak kamu balikan. Bukan. Nah, di situ ya. Jadi kayak mau ngulurin tali pertemanan ya, pertemanan dengan kamu. Itu, bukan sahabat ya, bukan sahabat apalagi untuk kemudian CLBK. Belum ke arah sana nih, arah-arahnya si dia ya. Hanya mau berdamai ya, kemudian kembali berteman sembari melepaskan rasa rindu gitu. Nah, kalau ini tuh hubungannya PDKT, Marlet ini bisa ya sebatas penasaran nih sama kamu gitu. Bukan karena ada rasa ini ya, rasa yang istimewa ya, masih belum gitu. Masih penasaran aja. Kok ini agak lain nih modelnya. Kayak gimana nih orangnya? Kenalan gitu. Kenalan Masih di situ ya. Belum ada hal-hal yang lebih istimewa lah gitu ya, yang sudah hadir dalam dirinya dia ke kamu. Kalau rasa tertarik itu tuh lumrah ya, untuk terjadi ya, lumrah di situ. Jadi ya kalau kamu takut baper nih sama seseorang, udah bener lah, kamunya suam-suam kuku saja. Sebab arah-arahnya ke yang lebih memungkinkan ya untuk kalian pacaran itu tuh belum terlihat. Belum ada, mari lihat. Kecuali kalau kamu mau personal reading ya. Karena ini tuh bacaannya hanya khusus sampai akhir bulan Agustus. Gitu ya. Kalau kamu ada sedikit rasa penasaran tentang apa sih maksudnya orang ini, kira-kiranya kayak gimana sih aku dengan dia gitu. Monggo aja lah, silakan personal reading. Ya, kalau kamu punya dana, kalau kamu punya waktu, dan tentu saja yang paling penting kamu punya rasa ingin tahu gitu ya, silakanlah. Entah kepada siapapun itu kamu personal reading ya. Kemari boleh, ke tarot reader yang kamu rasa bisa sering resonate ke kamu, silahkan gitu ya. Di sana. Jadi di sini tuh belum boleh ya untuk pede-pedean. Oh dia ini tuh udah naksir nih sama gue nih. Kayaknya sudah mulai ada nih perasaan sukanya. Ntar lagi berkembang nih menjadi perasaan cinta ke gue. Itu tuh jangan ya dek ya, jangan, bahaya. Jangan dulu gitu ya. Di sana. Jadi CLBK itu tuh berkemungkinan ada namun tidak
untuk dalam waktu dekat ini. Gitu ya. Oke lah. Jadi dalam bacaan kita hadir energi dari Virgo, berikut energi dari Cancer, kemudian Libra di sana, hadir energi Aries, berikut ada energi dari Leo ya, Aries di situ, kemudian energi dari Scorpio hadir menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.